Seorang sopir membuka kandang yang berisi gorila. Di tengah perjalanan ia meminta bantuan gorila untuk mendorong truk karena truk tiba-tiba mogok. Tetapi gorila itu tidak bisa mendorong truk dan sang pengemudi menganggap kalau gorila itu malas dan menyalahkannya. Sehingga gorila datang ke depan sopir untuk mengecek dan ternyata sopirnya lupa melepaskan rem tangan. Gorila sangat marah tetapi dia tetap patuh dengan terus mendorong truk itu. Tidak lama kemudian truk itu bergerak maju tetapi sopirnya lupa bahwa gorila belum masuk ke dalam truk. Gorila mencoba mengejar truk tetapi karena terlalu kencang dia tidak bisa mengejarnya. Lalu dia melihat seseorang datang dengan sepedanya. Dia merebut sepeda itu dan menggunakannya untuk mengejar truk. Dia membawanya dengan cepat dan bahkan dia melewati kendaraan lain yang sedang melintas. Tetapi tiba-tiba truk itu memasuki pom bensin dan berhenti. Gorila tidak bisa mengerem hingga akhirnya sepedanya menabrak belakang truk dan dia terbang memasuki kandang. Sopir tidak menyadari itu dan menyangka gorila tetap berada di kandangnya. Gorila terlihat senang ketika mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi sesaat kemudian truk itu mengalami ban kempes dan sang sopir harus menghentikan kendaraannya. Kemudian dia mengambil peralatan untuk mengganti ban. Tetapi setelah perjuangan yang panjang ternyata sang sopir tidak bisa memperbaikinya. Gorila yang melihat itu merasa kasihan dan dia menawarkan diri untuk memperbaiki ban. Sang sopir tidak percaya kalau hewan itu bisa melakukannya dan dengan keadaan terpaksa akhirnya dia menyetujuinya. Sesaat kemudian gorila itu dengan cepat memperbaiki ban mobilnya. Sang sopir yang melihatnya merasa takjub oleh keahlian gorila itu. Yang tidak diketahui olehnya adalah bahwa gorila itu sebenarnya adalah seorang pria yang sedang menyamar. Anak laki-laki ini mengerahkan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba berubah menjadi manusia batu. Namun, pelatih sekolah belum yakin dengan kekuatannya. Jadi ia menjatuhkan sebuah mobil ke arahnya. Anak itu pun menangkapnya dengan mudah. Terkesan dengan kekuatan tersebut, sang pelatih langsung menempatkannya di kelas pahlawan. Ini adalah sekolah untuk anak-anak yang memiliki kekuatan super. Setiap murid di sekolah ini punya kemampuan luar biasa. Ada seorang gadis yang bisa membekukan orang dalam sekejap dengan kekuatan esnya. Beberapa murid mampu bergerak lebih cepat dari angin, sementara anak lainnya bisa meregangkan tubuhnya seperti Mie. Siswa baru harus lolos pada sebuah ujian untuk masuk ke kelas pahlawan. Sisanya akan masuk ke kelas pendamping. Saat giliran gadis berambut ungu, dia berubah menjadi seekor marmut. Pelatih berkata, "Apa kamu mau mengelabui musuh dengan keimutanmu?" Ia pun ditempatkan di kelas pendamping. Selanjutnya, seorang anak laki-laki berubah menjadi cairan. Pelatih berkata, "Apa ini? Kok mirip muntah kucing?" Dan langsung memasukkannya ke kelas pendamping. Lalu, seorang gadis cantik berubah menjadi bola dan pelatih tanpa ragu menendangnya ke arah kelas pendamping. Seorang anak lain datang dan meludahi dinding. Pelatih langsung memasukkannya ke kelas pendamping juga. Tapi tiba-tiba ludah itu berubah menjadi asam. Melihat hal itu, pelatih langsung memindahkannya ke kelas pahlawan. Kalau kamu, apa kekuatan super impianmu? Ini adalah perisai terkuat yang pernah ada. Tombak-tombak yang bahkan bisa menembus baju zirah besi pun akan langsung bengkok saat menyentuh perisai ini. Tidak ada efek, tidak ada goresan. Saat itulah musuh memperhatikan sebuah bagian kecil yang kosong tepat di tengah perisai. Mereka mengira inilah kesempatan untuk menyerang. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah jebakan agar musuh menyerang di situ. Dan mereka bisa melakukan serangan balik. Begitu serangan tombak gagal, sang kapten langsung mengubah strategi. Ia memerintahkan para prajurit untuk mengangkat senjata dan menembak secara serempak. Namun para prajurit di depan juga bertindak cepat dan menggabungkan perisai mereka hingga membentuk dinding yang kokoh. Para prajurit menarik pelatuk secara bersamaan. Hujan peluru pun dimulai, tetapi setiap peluru berhenti saat menyentuh perisai. Sebenarnya perisai ini dibuat dari kayu tua yang sudah kering selama bertahun-tahun, yang di dalamnya dianyam dengan kawat tembaga tipis dan rambut manusia. Dalam waktu singkat, senjata musuh pun kehabisan peluru. Dan saat itulah permainan sesungguhnya dimulai. Saat musuh sedang mencoba mengisi ulang senjata mereka, para prajurit dengan perisai mengubah posisi sekali lagi. Dan kali ini melancarkan serangan yang cepat dan akurat. Musuh bahkan tidak sempat bereaksi.